kasih saudariku, selamat malam buat kita semua. Malam ini uh, kami akan memulai retret persaudaraan Kapusin Sibolga. Kami akan memulainya nanti pukul 20 tempat tanya jawab. Nanti bisa kita lanjutkan di lain kesempatan untuk bertanya jawab. Malam ini kita akan bersharing sebenarnya tentang Kongres Kerahiman Ilahi, Kongres Divine Mercy yang telah berlangsung di Cebu, Filipina pada tanggal 14 sampai 18 Oktober di bulan ini. Tema dari refleksi, dari konferensi atau dari kongres ini adalah tentang Divine Mercy, Pilgrimage of Hope in Asia. Artinya, kerahiman Allah, belas kasih Allah, kerahiman ilahi adalah satu pengharapan kita dalam perjalanan hidup kita. Karena tema umum atau tema yang dikeluarkan oleh Vatikan atau Gereja Universal untuk Jubileum tahun 2025 adalah Pilgrimage of Hope. Artinya kita semua dalam perjalanan. Kita semua hidup dalam perjalanan. Tidak ada kita yang sudah stagnan, berhenti, tapi kita terus masih berada dalam perjalanan menuju Bapa, perjalanan menuju keabadian. Apapun profesi hidup, apapun panggilan hidup, kita semua ini berada dalam perjalanan. Maka tema itu sangat-sangat indah kalau kita renungkan dan kita bawa dalam doa-doa kita, refleksi kita, bahwa memang kita ini berada dalam perjalanan hidup, pilgrimage of hope, pilgrimage of hope. Jadi untuk menyambut Jubileum 2025 dan karena tertunda oleh pandemi pada tahun 2021, maka Kongres Kerahiman Ilahi tingkat Asia dilakukan di Cebu, Filipina dari tanggal 14 sampai 18 dan temanya adalah Divine Mercy, Pilgrimage of Hope in Asia. Kembali kepada tema jubileum ini, bahwa kita semua, para devosan kerahiman ilahi dan para pendoa, para umat beriman dimanapun berada, kita memang harus senantiasa menggantungkan pengharapan kita kepada Allah yang maha baik, Allah yang maha rahim itu. Perjalanan kita, bagaimana proses perjalanan hidup kita ini sangat tergantung dari belas kasihan Tuhan. Perjalanan hidup kita, suka duka hidup kita, semua kita ini semua berada masih dalam perziarahan, dalam peziarahan. Jadi kalau Bapak Ibu pernah mendengarkan lagu dari Mada Bakti, kami peziarah, harapkan Tuhan. Jadi kita ini belum pernah berhenti dalam arti apapun kegiatan kita, apapun jenis hidup kita, bahwa kita ini semua masih dalam itinerary perjalanan. Jadi orang yang pergi berziarah ke tempat-tempat suci, ke tempat kudus, ke basilika-basilika, tempat peziarahan ke tanah suci, itu adalah bagian dari peziarahan hidup. Tapi sesungguhnya hidup kita ini sendiri sebenarnya adalah peziarahan. Mulai dari kita dikandung di rahim ibu kita, kemudian kita dilahirkan, kita mengerti, memahami arti kehidupan, dan sampai kita memutuskan apa yang menjadi purpose atau menjadi tujuan hidup kita, panggilan hidup kita, entah menjadi seorang religius, menjadi seorang bapak keluarga, menjadi seorang ibu keluarga, kita semua masih berada dalam peziarahan hidup. Nah, bagaimana kita mengisi peziarahan hidup kita ini, pilgrim kita ini, menuju Allah? Disitulah kita diminta oleh Tuhan supaya kita tetap tidak mengandalkan kekuatan pribadi kita, tapi terutama memberikan harapan kita, seluruh pengharapan kita gantungkan kepada belas kasih Tuhan. Maka kali ini dalam Kongres on Mercy untuk tingkat Asia, yang diambil sebagai tema utama adalah Divine Mercy, Pilgrimage of Hope. Divine Mercy, Pilgrimage of Hope. Nah, Pilgrimage of Hope atau kongres ini dibuka dengan misa. Misa yang dipimpin langsung oleh kardinal. Kardinal bukan kardinal dalam arti nuncius, nuncius apostolik.
wali wakil dari Bapak Suci yang ada di Filipina, di Manila, itu bernama Referendum Charles Brown Didi, Uskup Agung ya, Charles Brown. Dia seorang Apostolic Nuncius di Filipina. Dialah yang memimpin kongres ini untuk misa pembukaan. Nah, selanjutnya nanti diteruskan oleh uskup-uskup yang ada di Filipina, termasuk Uskup Santos yang menjadi koordinator apostolik untuk uh, kerasulan kerahiman ilahi untuk tingkat Asia. Jadi namanya tadi uskup yang memimpin kita, nuncio itu, yang memimpin misa pembukaan itu adalah Apostolic Nuncio to the Philippines, Most Reverendum Charles Brown, DD, Divinity Doctor, dia doktor teologi. Nah, beliau yang memimpin. Sepertinya beliau berkebangsaan Amerika. Amerika, beliaulah yang memimpin uh, misa pembukaan. Misa pembukaan dilangsungkan di Basilika, tempat ziarah itu di Basilika Santo Nino yang ada di Cebu, tempat ziarah. Di situ ada patung kanak-kanak Yesus yang sangat diagungkan oleh orang-orang Filipina, oleh para peziarah. Untuk orang-orang peziarah yang datang memohon doa. Dan setiap hari, setiap waktu kita melihat banyak orang yang datang dan pergi untuk berdoa di Basilika itu. Untuk berdoa, untuk berrosario, kita lihat berlutut di depan satu patung Santo Nino atau di depan tabernakel, dan lain sebagainya. Dan di situ diletakkan satu salib misi yang untuk mengenang bahwa di Cebu sejak 500 tahun yang lalu mulai kekatolikan atau mulai kekristenan. Yang sebelumnya mereka adalah orang-orang beragama Islam. Tapi karena misi Spanyol sangat berhasil membuat negara Filipina menjadi mayoritas Islam. Jadi tahun 1521 mereka sudah menerima Injil keselamatan, menjadi orang-orang Katolik. Jadi baru beberapa bulan lalu mereka merayakan 500 tahun gereja Katolik ada di Filipina. Tahun 2021 persisnya, tapi perayaannya masih menggema terus sampai saat ini. Jadi 500 tahun uh, iman Katolik ada di Filipina. Mulai dari Cebu. Jadi Cebu itu memang sungguh menjadi satu pulau atau satu kota tertentu yang menjadi tujuan para peziarah dari banyak tempat datang ke situ secara khusus untuk merayakan pesta kanak-kanak Yesus yang disebut dengan Santo Nino. Saya belum tahu persis bagaimana cerita mengapa begitu mereka jatuh cinta kepada peranan dari kanak-kanak Yesus itu. Nanti suatu waktu bisa kita cari informasi. Tapi basilikanya ada di sana, Basilika Santo Nino. Menurut cerita mereka bahwa menjelang perayaan Santo Nino, mereka itu mengadakan misa novena. Setiap jam 3 pagi, mereka sudah mengadakan perarakan dan misa selama 9 hari. Jadi kita memang melihat orang Filipina itu sungguh-sungguh orang Katolik yang sangat devosional dan sangat devosi kepada orang-orang kudus, termasuk kepada Santo kanak-kanak Yesus dari Santo Nino mereka sebut namanya. Nah, kemudian pembicara pertama itu seorang uh, seorang uskup. Nah, beliau berbicara tentang keluarga, ya, berbicara tentang peranan keluarga. Betapa penting kita melihat peranan keluarga untuk mengembangkan iman kita. Nah, ditunjukkan juga bahwa Yesus itu juga bertumbuh, berkembang, mati, dan bahkan sebelum dia meninggal juga menyerahkan Bunda Maria kepada satu keluarga, dalam arti perlindungan Yohanes, murid kesayangan Yesus. Jadi sejak dari lahirnya, kita melihat peranan keluarga itu begitu sangat penting. Yesus lahir di tengah-tengah keluarga, kemudian bertumbuh di tengah keluarga, berkembang di tengah keluarga, dan juga di bawah kaki salib juga dia berada dalam keluarga bersama dengan keluarganya, bersama dengan Yohanes, murid yang dikasihinya. Kemudian pada saat mereka menunggu kedatangan Roh Kudus, Bunda Maria juga hidup di tengah keluarga para rasul sambil menunggu
kedatangan Roh Kudus, mereka dikatakan berada di ruang atas untuk menunggu kedatangan Roh Kudus itu. Jadi kita melihat peranan keluarga sangat penting dalam hidup kita. Oleh sebab itu, bapak dan ibu juga harus menanamkan sifat belas kasih, divine mercy itu di dalam hidup mereka. Untuk menjadikan keluarga menjadi lebih harmonis, menjadi lebih utuh, menjadi lebih saling mengampuni, saling memberi teladan, saling mengisi satu sama lain. Nah, hal itu bagi saya sangat menarik, apalagi untuk berpastoral di tengah-tengah keluarga, bahwa memang peranan keluarga itu begitu sangat penting, ya, sangat penting untuk menanamkan di dalam diri, di dalam hati anak-anak kita keberimanan, keberimanan supaya kita semuanya bisa hidup dalam pengharapan. Jadi kita semua tidak ada berada di dalam suatu situasi yang stagnan. Kita berjalan terus. Nah, jadi anak-anak kita juga harus berjalan dalam pengharapan, dalam kasih kerahiman Allah di tengah-tengah keluarga. Mereka bertumbuh di tengah keluarga, dididik di tengah keluarga, beriman di tengah keluarga. Dengan begitu generasi kita, generasi Katolik, generasi Kristen, generasi keluarga kita yang akan datang juga terus kita memiliki pengharapan. Kita masih memiliki pengharapan bahwa anak-anak kita, karena kita sudah membimbing mereka mulai dari mereka bayi boleh dikatakan sampai mereka beranjak remaja dan dewasa di dalam pengharapan, di dalam kasih Allah, sehingga nanti mereka menjadi penyalur-penyalur belas kasih Allah. Nah, ada satu istilah yang dikeluarkan oleh uskup yang memberikan permenungan pada waktu itu. Zaman ini dikatakan bahwa orang ingin banyak income, ingin ingin banyak income, tapi tidak ingin punya anak, begitu. Income ingin sebanyak-banyaknya, tapi tidak ingin punya anak lagi. Jadi anak digantikan dengan kata uskup itu kucing, dengan apa, dengan gugu, dengan binatang-binatang kesayangan lainnya, sehingga memang generasi manusia menjadi terancam. Kita ingin banyak income, tapi no kids katanya. Mau surplus dalam income, tapi tidak ingin repot untuk memelihara anak. Nah, jadi hal itu dikatakan oleh uskup yang memberi materi pada hari pertama, supaya kita semakin lebih berhati-hati, supaya kita tetap melestarikan bahwa tujuan satu perkawinan itu adalah demi kesejahteraan manusia dan demi proses generasi, regenerasi. Nah, dengan itu kita terus akan berjalan dalam pengharapan. Nah, salah satu yang penting juga dikatakan di dalam hidup berkeluarga itu adalah perlulah kita itu memang saling mengampuni. Nah, saling memaafkan, saling mengampuni, mengisi satu sama lain, ya, menjadikan rumah kita menjadi oase, oase, di mana setiap orang merasa bahagia tinggal di rumah kita. Anggota keluarga merasa bahagia tinggal di rumah kita. Kemudian pembicara berikut mengatakan tentang kesaksian. Nah, kesaksiannya berdefusi kepada kerahiman ilahi selama bertahun-tahun. Ada yang mengalami beberapa mukjizat, tapi yang paling utama adalah bahwa mereka menjadi orang yang berinisiatif untuk membangun satu santuarium di Sebu itu. Salah satu santuarium di Sebu, santuarium yang besar, yakni santuarium Serain Kerahiman Ilahi. Dan pada waktu kongres itu juga dibuka donasi untuk semua umat yang hadir yang ingin berpartisipasi untuk menyelesaikan Shrine Divine Mercy itu. Nah, kemudian pengalaman berikut juga yang menarik adalah bahwa um, dihadirkan dua pembicara dari Amerika Serikat yang sudah sangat terkenal, yakni Chris Alar dan seorang pastor Kas. Mereka berdua itu adalah yang mengurus serain dari kongregasi MIC, uh, Mary in Conception Congregation, Maria Immaculate Conception
Mary Immaculate Conception, MIC. Nanti bisa kita lihat video-video Chris Alar yang ada di YouTube. Bisa kita ikuti dan termasuk juga kegiatan seluruh pada saat acara kongres ini bisa kita ikuti di YouTube dan di Facebook. Semua ada secara langsung dan lengkap sudah dibuat di sana. Soal bahan-bahan secara detail, saya belum bisa dapatkan dari panitia. Panitia berjanji akan mengirimkan. Nanti kalau sudah ditemukan, didapatkan, nanti bisa kita buat hari-hari tertentu untuk mendalami tema-tema tertentu dari poin-poin yang sudah dibagikan pada saat kongres itu, supaya semua bisa mendapatkan, di Indonesia bisa mendapatkan semuanya. Nah, kemudian yang berikut yang menarik adalah bahwa hadir 11 negara ya, 11 negara, Kanada, tentu Kanada, Ibu Cynthia yang membawa benderanya, kemudian Kanada, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina sendiri, Guam, um, uh, apalagi ya, lupa. Tapi ada 11 negara, Lituania, ada 11 negara. Jadi ada sekitar 5.000 peserta ya, 5.000 peserta dan sekitar 200 sekitar imam dan uskup ada 7 orang. Nah, 7 orang termasuk dengan kardinal yang datang itu. Tapi kardinal itu datang pada pembukaan saja. Nah, dia tidak mengikuti seluruh prosesnya. Beliau kembali ke Manila. Kemudian juga diadakan satu prosesi ya, prosesi panjang hari terakhir penutupan dari tanggal 19 ya penutupannya, hari Sabtu ya, Sabtu jam 3 pagi sudah berjalan mulai dari tidak jauh dari tempat kongres berlangsung, berjalan kaki menuju Basilika Santo Nino. Nah, mulai dari jam 3 sampai di Basilika Santo Nino sekitar jam 6 pagi. Jadi jam 6 pagi lewat 10 menit diadakan misa penutupan, misa penutupan. Nah, misa penutupan. Nah, kita melihat bahwa memang antusiasme umat begitu sangat terasa ya, antusiasme mereka. Ada juga pertunjukan-pertunjukan budaya. Nah, begitu. Kemudian yang hadir dari Indonesia ada satu orang saja imam, yakni saya sendiri. Kemudian ada 2 orang ibu dan anaknya dari Jambi, dan ada 3 orang dari Jakarta. Ditambah Pak Peter Chang dan Ibu Cynthia, ya kita semua berjumlah 7 orang. 7 orang. Nah, jadi tapi bendera Indonesia juga berkibar di situ. Yang menarik, pada waktu bendera Indonesia itu dikibarkan, ternyata ada seorang imam SPD yang sudah lama berkarya di Filipina selama 30 tahun. Nah, beliau datang dan menjumpai saya. Dia katakan begini, "Pastor dari Indonesia ya?" "Iya, saya dari Indonesia." Lalu, "Saya juga dari Indonesia, Pastor," katanya. Lalu kemudian dia katakan begini, "Saya menangis. Saya meneteskan air mata pada saat bendera Indonesia itu dikibarkan," katanya. "Tiba-tiba saja mengucur air mata saya," katanya. "Saya tidak menyadari bahwa ternyata di sekian ratus imam itu ada satu orang Indonesia imam yang tidak saya ketahui sebelumnya, bahwa beliau bertugas di Filipina selama 30 tahun. Tanpa saya sadari," katanya, "air mata saya menetes," katanya. Dan dia sangat terharu. Dan dia tidak menyangka bahwa akan sehikmat itu perasaannya setelah ya, bendera Indonesia itu dikibarkan oleh Ibu Esterina ke depan. Itu satu yang pengalaman yang menarik, bahwa ada pengalaman yang menyentuh. Dan juga satu sharing juga bahwa di sana Ibu Regina memperkenalkan saya untuk bertemu dengan seorang imam Indonesia yang sudah bertugas di sana selama 7 tahun. Beliau itu Pastor Heri dari Keuskupan Denpasar, dari Bali, tapi beliau seorang SPD dan bertugas di sana sekarang di sekolah, dia mengajar sekarang di sekolah. Dan beliaulah yang membawa kami jalan-jalan menuju melihat kota Cebu pada malam hari. Dia bawa kami makan malam, beliau membawa kami juga makan malam selama 2 kali.
dan satu kali beliau membawa kami untuk mencari durian. Dan di sana ternyata semua jenis buah-buahannya tidak ada bedanya dengan Indonesia. Di sana ada buah durian, ada langsat, ada ada markisanya, ada pepaya, ada manggis, ada rambutan. Jadi saya juga excited melihat itu semua dan kami makan durian pada malam hari itu. Dan ibu-ibu dari Jakarta dan Jambi itu memang dari malam pertama sudah selalu mencari, kita cari durian, kita cari durian. Bagaimana caranya kita bisa cari durian? Oh tenang, saya bilang. Saya hubungi Pastor Heri. Lalu Pastor Heri membawa kami untuk mencari durian. Dan mereka menjadi sangat senang karena apa yang mereka harapkan mencari durian malam-malam tercapai. Dan semua kami puas makan durian. Tapi yang lucunya, Pastor Heri dan temannya, pastor dari Flores, juga tidak makan durian. Hanya kami yang makan durian. Artinya saingan kami untuk makan durian itu berkurang. Dan kami bisa makan lebih banyak. Begitu. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, yang menarik juga dari kongres ini adalah bahwa banyak orang muda yang ikut ya, orang muda. Ada satu kelompok penyanyi kor dari Palawan yang dipimpin oleh seorang pastor, Pastor Joel namanya. Pastor Joel itu bekerja di Guam, tapi beliau berasal dari Keuskupan Palawan. Jadi ternyata mereka mengadakan kolaborasi antara Pastor Joel dengan orang-orang muda paduan suara itu. Nanti bisa di searching di paduan suaranya itu di paduan Pahlawan Choir. Ada di juga di Instagram saya lihat, ada juga di Facebook mereka. Mereka yang juga memeriahkan liturgi perayaan itu pada misa-misa tertentu dan juga pada mengisi acara-acara tertentu untuk membuat suasana lebih hidup. Mereka, Pastor Joel, mengaransemen lagu-lagu kerahiman ilahi dan hari itu dinyanyikan oleh kelompok paduan suara itu. Nah, itu sangat menarik, sangat membuat suasana menjadi lebih syahdu. Dan semua mereka orang muda. Artinya, evangelisasi kita ke depan, orang-orang muda itu juga akan menjadi semakin terpikat, akan bersiteguh dalam imannya, karena dari muda mereka sudah diajarkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan iman kita. Nah, satu juga pembicara dari Amerika, Chris Alar itu memberikan tujuh belas karya belas kasih jasmani, tujuh karya belas kasih rohani. Ya, karya belas kasih jasmani itu bisa kita temukan dalam Injil Matius pada waktu Yesus mengatakan, ketika aku lapar, kamu beri aku makan. Ketika aku minum, ketika aku haus, kamu beri aku minum. Ketika aku telanjang, kau beri aku pakaian. Ketika aku dalam penjara, engkau mengunjungi aku. Ketika aku menjadi orang asing, kamu beri aku tumpangan. Jadi itu adalah belas kasih jasmani. Ada tujuh belas kasih jasmani kan. Kemudian belas kasih rohani itu memberi pengetahuan kepada orang yang tidak tahu, menghibur orang yang bersedih, ya, juga mengampuni orang yang bersalah, itu juga bagian dari belas kasih rohani. Nah, detail-detailnya itu nanti kita bisa lihat. 17 kasih jasmani, 17 kasih rohani. Jadi Chris Alar dari Amerika memberi penekanan lebih untuk itu. Karya belas kasih yang bukan hanya bersifat doa, tapi juga kita tunjukkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tunjukkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, uh, Chris Alar juga memberi tekanan bahwa memberi pujian kepada Filipina. Ya, karena Filipina menjadi salah satu negara yang sangat devosional, yang menurut Chris Alar menjadi bangsa yang terpilih setelah bangsa Polandia. Bangsa Polandia yang memulai devosi kerahiman ilahi berkat Santa Faustina dan juga Santo Yohanes Paulus II. Tapi orang-orang Filipina sendiri sebagai mayoritas Katolik di mana-mana ditemukan, termasuk juga di Amerika. Chris Alar mengatakan bahwa mereka juga mendoakan divine mercy di mana mereka berada. Jadi Chris Alar sangat memuji antusiasme bangsa Filipina, mereka sangat bertumbuh dalam keberimanan, dalam kekatolikan, begitu. Diberi apresiasi yang sangat mendalam. Kemudian juga dihadirkan pembicara-pembicara dari Singapura. Singapura yang memberikan kesaksian tentang pelayanan-pelayanan
memberi para tunawisma makan. Nah, seorang bapak di sana, ada dokter Tai namanya, yang memberikan pelayanan kepada orang-orang miskin dan sederhana. Nah, kemudian eh, selebrasi ditutup juga di Basilika Santo Nino, bisa penutupan, tadi saya katakan, terakhir di situ, dan di situ semua para deposan berpisah dan memberikan selamat berpisah dan saling bertemu satu sama lain lagi pada AAKOM tahun 2027 yang akan berlangsung di Singapura. Dan AAKOM 2000, WAKOM 2026 berlangsung di Vilnius di Lithuania. Dan nanti semoga kita bisa bertemu di salah satu event itu, entah kita di Vilnius atau nanti di Singapura. Harapan saya kita keluarga LPF, mari kita bersama-sama hadir pada waktu itu. Kalau memungkinkan, mari kita bergandengan tangan untuk saling mendukung satu sama lain. Dan yang menjadi kebanggaan yang luar biasa dari kita Indonesia adalah bahwa Ibu Cynthia sebagai koordinator uh, kerahiman AAKOM se-Asia menjadi satu figur yang sangat dipuji, sangat diberi apresiasi di sana. Dan beliau dipanggil beberapa kali ke depan, termasuk Peter Chang juga membicara, suaminya, dan juga memberikan tanda-tanda cendera-cendera mata kepada setiap pembicara yang hadir. Saya secara pribadi merasa sangat bangga, walaupun kami hanya 7 orang, tapi nama kita Indonesia juga harum di keuskupan-keuskupan di Asia Tenggara ini untuk AAKOM ini. Maka mari kita terus saling mendoakan, saling mendukung, supaya kita semua dalam pilgrimage of hope, kita semua berjalan dalam pengharapan, kita semua antusias, kita semua berpengharapan, jangan pernah putus asa. Kita bergandengan tangan, saling mendoakan satu sama lain, supaya apa yang diinginkan oleh Allah, yakni hadirnya kerajaan Allah di dunia, bisa kita mulai juga, mulai dari diri kita, dari keluarga kita, kelompok doa kita LPF, dan juga nanti ke seluruh dunia. Sering saya ini tidak begitu lengkap menyeluruh, karena saya juga ya baru juga menyelesaikan perjalanan, tadi malam baru bertemu dengan saudara-saudara di Medan, dan malam ini kami akan memulai retret, tapi gambaran dari seluruh kongres itu sudah saya berikan. Nah, nanti bisa masuk kepada situsnya, kepada AAKOM 2024, ada misa pembukanya juga di YouTube, ada juga di Facebook, semua ada di share di situ. Jadi bisa kita ikuti dan kita lihat. Nanti kalau sudah ada dapat dari panitia bahan-bahan itu, nanti per poin, per poin, per poin, kita coba bagikan nanti. Kita coba cari waktu untuk kita belajar bersama di LPF. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, karena 20.30 saya harus masuk ruangan. Kami akan memulai selebrasi pembukaan retret Eh, tahunan kami para kapusin yang ada di Sibolga. Baik, terima Demikian kasih Romo. yang